Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk kelas 9 masih bertemu ya dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Oke. Untuk hari ini kita masih mempelajari materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Nah, untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat ini kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk kuadrat. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menyusun persamaan kuadrat. Oke ya, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Oke ya, untuk hari ini untuk kelas 9 kita akan mempelajari materi tentang menyusun persamaan kuadrat ya. Oke, untuk kelas 9 silahkan kalian buka LKS-nya halaman 21 ya, biar kita belajar kalian di LKS sambil melihat video ini ya. Oke, untuk kita langsung aja ke materinya ya. Sebuah persamaan kuadrat mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 2 ya. Nah, jadi yang kalau kuadrat itu pangkat tertingginya 2 yang mana? Nah, yang ini nih. Ya, jadi yang pangkat tertingginya itu adalah 2, yaitu yang x kuadrat ya. Nah, kemudian di sini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi sebuah persamaan kuadrat itu pasti akan mempunyai sebuah akar-akarnya ya, yang misalkan nih akar X1 dan X2 itu adalah akar persamaan dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti kalian ya dari perkalian akar-akar ini, misalkan nih penjumlahan akar X1 plus X2 sama dengan negatif B per 2, atau dengan perkalian akar X1 dikali X2 sama dengan C per 2 C per A. Nah, maka ini ya nanti akan menghasilkan ini nih. Yang poin A itu adalah menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang poin B itu menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat-sifat tertentu. Kemudian yang poin C itu adalah menyusun persamaan kuadrat baru ya. Kemudian kita langsung ke yang nomor 2, menghitung bentuk simetri akar persamaan kuadrat ya. Nah, di sini udah banyak nih. Udah banyak ya, silahkan kalian pelajari ini poin-poinnya. Dari misalkan yang penjumlahan akar, perkalian akar, kemudian ini ada yang poin C itu adalah yang dikuadratkan ya. Silahkan kalian pelajari ya. Nanti kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal, atau kita akan menjawab soal-soal ya. Langsung kita ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3, nah di sini nomor 3 itu adalah menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat-sifat tertentu. Ya, jadi koefisien itu adalah angka yang menempel di variabel ya, ingat ya. Yang namanya koefisien itu adalah angka yang nempel di variabel. Ya, jadi variabelnya itu bisa dalam bentuk kuadrat, atau variabelnya itu yang cuma bisa yang cuma bentuknya huruf ya. Nah, oke, yang kita lihat poin A, akar-akar berlawanan maka B sama dengan 0. Yang dimaksud dengan berlawanan adalah begini ya. Jadi ini misalkan yang ini adalah X plus 3 kemudian yang keduanya itu adalah X min 3 ya. Nah, ini disebut dengan akar-akar yang berlawanan. Nanti jika kalian hitung ya, kalian hitung itu maka B-nya itu adalah 0 ya. B-nya itu yang mana sih Pak? Nah, B-nya itu adalah yang di sini nih. Nah, B ini ada. Jadi nanti persamaannya itu jadi sama aja dengan AX kuadrat plus C sama dengan 0. BX-nya itu nggak ada ya, karena di sini
jika akar-akarnya berlawanan maka B-nya sama dengan 0. Otomatis kalau B-nya 0 maka X yang ini nggak ada ya. X-nya itu tidak ada. Kemudian kita lihat yang poin B. Yang poin B itu akar-akarnya berkebalikan. Nah, kalau di sini kan X plus 3 dan ini X min 3 ya. Nah, jika berkebalikan A sama dengan C itu maka yang ininya jadi ini sama ya, X plus 3, kemudian yang keduanya itu kita ganti. Ya, kita ganti. Ini jadi plus 1/3 ya. Nah, ini maka nanti A-nya sama dengan C ya. Kemudian yang ini salah satu akarnya 0 maka C-nya sama dengan 0 ya. Karena otomatis jika di sininya 0 ya, jika di sininya 0 maka ini 0 dikalikan ke sini nanti hasilnya 0. Karena ini untuk hasil nomor C ya, untuk konstanta ya. Yang yang akar-akar ini ya, yang ini dikalikan ini itu untuk yang bagian C. Jadi jika salah satunya 0 maka C-nya sama dengan 0 ya. Kemudian yang akar-akarnya sama besar maka X1 sama dengan X2 sama dengan negatif B per A. Nah, ini jika di sininya sama besar itu adalah jika di sininya adalah plus 3 dan di sini juga adalah plus 3 ya. Kemudian yang untuk yang poin E ya, yang selanjutnya adalah poin E. Akar-akarnya mempunyai tanda yang sama. Jadi yang mempunyai tanda yang sama itu yang jika kedua-duanya positif maka C per A nya itu sama lebih besar dari 0. Kemudian jika akar-akarnya mempunyai tanda yang berlainan, jadi yang pertama itu misalkan positif, kemudian yang keduanya adalah negatif, maka C per A nya itu kurang dari 0, berarti itu negatif ya. Ya, berarti ini posisinya negatif. C dibagi A itu posisinya negatif karena lebih kecil dari 0. Itu jika akar-akarnya mempunyai tanda yang berlainan. Oke, kita menyusun persamaan kuadrat. Nah, ini menyusun persamaan kuadrat yang baru ya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, di sini jika akar-akarnya kuadratnya itu misalkan itu adalah alfa dan beta, maka untuk menyusun persamaan kuadrat itu ada dua cara, yaitu memakai faktor. Ya, memakai faktor itu berarti kita kalikan kali pelangi itu. Jadi alfa dikali alfa, kemudian alfa dikali negatif beta, kemudian negatif beta dikali alfa, negatif beta dikali negatif beta ya. Nah, ini untuk rumus dasar membuat suatu persamaan kuadrat dengan cara memakai faktor. Kemudian ada juga dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ya. Jadi di sini untuk koefisien B-nya itu adalah negatif alfa plus beta. Kemudian untuk konstantanya itu untuk C-nya itu adalah alfa dikali beta ya, dan A-nya itu tetap ya. Kemudian yang nomor poin B, yang poin B itu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar kuadrat yang lainnya. Nah, ini kita untuk ini ya, untuk pembahasan di soal-soal ini kita yang kita akan bahas. Kemudian ya, ini langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat itu 2x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0. Jika mempunyai akar-akar alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya jika A plus 3 dan B plus beta plus 3 ya. Jadi persamaan akar-akar persamaan yang barunya itu adalah alfa plus beta dan alfa plus 3 dan beta plus 3. Nah, jadi dari ini dari persamaan yang pertama ini, kemudian yang akar-akar persamaan yang keduanya itu adalah lebih dari 3 ya.
akar-akarnya itu lebih dari 3 ya, maka ini nih. Oke, kita langsung jawab ya, kita langsung jawab. Nah, di sini jika alfa merupakan salah satu akar persamaan dari 2x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0, maka hubungannya itu, nah x-nya itu ganti ya, substitusikan dengan alfa. Jadi 2 alfa kuadrat min 4 alfa plus 8. Nah, di sini persamaan yang diminta mempunyai akar-akar x1 sama dengan x2 ya. X1-nya itu alfa plus 3 dan x2-nya itu beta plus 3. Nah, ini akar-akar ini simetri ya. Jadi kita hapus indeksnya ini nih. Indeksnya itu ini nih. Nah, ini ya. Yang 1 ini dan 2 ini kita hapus karena dia simetri. Jadi bisa ditukar-tukar ya. Nah, ini x sama dengan alfa plus 3 dan maka alfanya itu sama dengan x min 3. Kemudian x sama dengan beta plus 3, maka betanya itu sama dengan x min 3. Jadi sama ya, alfa dan betanya itu adalah x min 3. Nah, ini kemudian kita substitusikan alfa itu x min 3 ke ini ya, ke persamaan ini. Oke, maka diperoleh, nah, kita masukkan ya, alfa kuadrat, maka ini x min 3 kuadrat ya, jadi 2 dikali x min 3 kuadrat min 4 alfa, jadi ini min 4 kali x min 3. Nah, ini ya, ditambah 8. Nah, kita langsung kalikan. Nah, ini kalian masih ingat nggak perkalian kuadrat ini, persamaan kuadrat ini? Jadi yang pertama, x yang pertama itu kuadratkan jadi x kuadrat. Untuk yang kedua adalah 2 dikalikan 3, 2 dikalikan negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikalikan x, maka negatif 6x. Kemudian yang ini, yang 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9 ya. Dikurang, nah ini dikurang ya, dikurang 4 kali x, 4x. Negatif 4 dikalikan negatif 3 itu plus 12 ya, negatif ketemu negatif, plus 8. Nah, ini plus 8. Kemudian kita ini ya, uraikan ini 2x kuadrat, 2 kali x kuadrat itu 2x kuadrat, 2 dikalikan negatif 6x itu adalah negatif 12x. Kemudian 2 dikalikan 9 itu adalah 18 min. Nah, ini langsung kita turunkan aja, min 4x plus 12 plus 8. Nah, kita satukan ya, yang satu kelompok ya, jumlahkan yang satu kelompok, berarti yang ini yang 12x dengan negatif 4. Kemudian yang ini, nah yang 18, kemudian sama yang ini ya, 12 dan 8. Jadi ini 2x kuadrat, tulis 2x kuadrat. Kemudian yang ini min 12x min 4x ya. Jadi min 12x dikurang 4x, atau punya utang 12, utang lagi 4, maka utang kita menjadi bertambah ya, jadi utang 16 atau negatif 16x. Kemudian plus 38. Dari mana 38? Yang ini nih, yang dikotakin ya. 18 ditambah 12 30 tambah 8 38. Jadi persamaan yang barunya itu adalah ini ya, 2x kuadrat min 16x plus 38. Oke, untuk hari ini silahkan kalian kerjakan ya, kerjakan yang ini 1, 2, 3, 4 dan nomor 5 tidak ya, tidak dikerjakan karena nomor 5 itu rancu ya. Oke, kita bahas ya, kita bahas satu yang nomor 1, poin A nya aja ya. Poin A kalian nanti kerjakan yang B dan C.
Udah ya, kita langsung kita bahas ke nomor 1 poin A ya. Nah, di sini udah Bapak tuliskan ini ya. Nah, di sini kita langsung aja yang poin A ya, kita langsung aja dikalikan. 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali min 3 adalah min 6 ya. Ini maaf bukan sama dengan ya, tapi ini min 6 ya. Nah, ini udah. Kemudian sama dengan 2X dikalikan 3 ya, yang kurung pertama dikalikan kurung kedua. Jadi ini 2X dikalikan 3 itu 6X. Kemudian 2X dikalikan min X ya. Ini 2X dikalikan min X. Jadi hasilnya min 2X kuadrat. Kemudian ini min 3 dikalikan 3. Jadi min 9. Min 3 dikalikan min X ya. Min dikalikan min nanti jadi positif. Jadi positif 3X. Nah, di sini ya, lihat nih ada 2 angka yang satu kelompok ya. Di sini 6X dan di sini 3X. Jadi ini kita kalau dijumlahkan jadi 9X ya. Kita jumlahkan yang ini nih. Nah, 6X ditambah 3X hasilnya jadi 9X ya. 9X ya. 9X. Nah, kita langsung ya, yang awalnya dia negatif kita pindahkan ruas supaya jadi sama dengan 0 ya. Nah, kita awalnya ini negatif 2X kuadrat, maka pindah ke sebelah kiri ini jadi positif ya. Kemudian yang 9X yang awalnya dia positif pindah ke sini jadi negatif. Kemudian yang 9 ya, yang 9 yang konstanta ini yang negatif 9 maka pindah ke sebelah kiri itu menjadi positif 9. Nah, kemudian kita masukkan yang tadi yang di sebelah kiri ini plus 2X min 6 ya. Maaf, ini enggak ada X nya ya. Oke. Jadi kita hitung 2X kuadrat. Nah, ini yang X dan X. Negatif 9 ditambah 2 atau negatif 9X ditambah 2X hasilnya negatif 7X ya. Kemudian yang ini positif 9 dikurang 6 atau 9 dikurang 6 itu hasilnya plus 3 ya. Plus 3 sama dengan 0 ya. Oke, nah ini udah selesai belum ya? Karena yang tentukan himpunan penyelesaian, berarti kita harus cari akar-akar ini. Nah, kita cari bilangan jika dikalikan itu adalah, nah kita ya, jika dikalikan itu sama dengan 2 dikalikan 3, nah, jika dikalikan itu 6, jika dijumlahkan itu adalah negatif 7 ya. Jika dikalikan itu 6 dan jika dijumlahkan negatif 7 itu berarti ini adalah negatif 1 dikalikan negatif 6 ya. Negatif 1 dikalikan negatif 6 adalah 6. Negatif 1 dijumlahkan negatif 6 itu adalah apa? Negatif 7. Nah, ini udah dapet nih. Maka untuk mencari akarnya kita lihat nih caranya. Kita tulis ya 2X ya, 2X. Nah, ini dua-duanya tulis 2X. 2X. Nah, ini ya min 1 min 6. Nah, ini min 1. Kemudian yang keduanya adalah 2X min 6 ya. Nah, yang ini bisa dikecilkan ya, yang ini bisa dikecilkan. Ini berarti tetap ya 2X min
1 karena ini tidak bisa diperkecil ya. Kalau yang ini bisa diperkecil, yang ini dibagi 2 dan 6 juga dibagi 2 ya. Jadi ini hasilnya X min 3. Ini maka didapat ya, untuk yang ini maka X1 nya itu X1 nya sama dengan negatif. Ini kan awalnya dia negatif ya, maka untuk ini pindah ruas dia jadi positif, ini jadi 1 ya, 1 kemudian dibagikan dengan 2 ini, jadi X1 nya itu adalah 1/2. Kemudian untuk X2 nya itu X2 nya sama dengan lawan ini aja ya, negatif 3 itu berapa, berarti 3, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/2,3 ya. Oke, untuk yang nomor B, nah untuk yang nomor B ini caranya sama ya, kayak begini caranya sama. Nah yang untuk ini 5-nya kita pindahkan dulu ke sebelah kiri supaya ini sama dengan 0 ya. Yang awalnya 5 ini adalah negatif, maka pindah ke sebelah sini dia jadi positif ya. Jadi nanti persamaannya itu X kuadrat min 4X min 10 plus 5. Nah nanti hitung min 10 plus 5 itu berapa. Nah nanti kita lihat akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu berarti nanti jika dijumlahkan itu adalah negatif 4, dan jika dikalikan adalah negatif 5 ya. Negatif 5 dari mana? Dari negatif 10 plus 5 ya. Kemudian untuk yang nomor C, kalian cari akar-akarnya itu, cari bilangan jika dijumlahkan itu sama dengan 6 ya. Jika dijumlahkan maka kayak begini nih, jika dijumlahkan sama dengan 6, jika dikalikan itu sama dengan 2 ya. Jika dijumlahkan itu 6, maka jika dikalikan itu adalah 2. Kemudian untuk yang nomor 3, yang nomor 2 poin A sama caranya kayak begini ya. Kemudian untuk yang nomor B nya kalian jumlahkan dulu, kalikan dulu 4X kali X, kemudian 4X kali 5, kemudian 4X min 2, kemudian yang 4 nya ini pindah ruas ya. Ini sama ya. Untuk yang nomor 3, jika kalian susah, kalian boleh menghubungi Bapak ya, menghubungi Bapak nomor 3 dan 4 ya. Untuk nomor 3 dan 4 kalian silahkan hubungin Bapak bagaimana cara penyelesaiannya ya. Nanti Bapak kasih jawabannya secara japri. Jadi untuk yang nomor 1 dan 2, yang nomor 1 poin B dan C, untuk yang nomor 2 itu adalah poin A aja ya. Untuk yang nomor 2 itu poin A aja, Jadi untuk yang nomor 1 itu poin B dan C, nomor 2 poin A. Kemudian untuk yang nomor 3 dan 4 silahkan hubungin Bapak bagaimana cara menyelesaikan nomor 3 dan 4. Oke? Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.